Pernahkah kamu merasa hidup seperti berada dalam mimpi buruk yang tak berujung? Bagi seorang remaja bernama Lila, mimpi buruk itu nyata, dan ia harus lari, bukan hanya demi hidup, tapi demi masa depan yang telah dirampas. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang gadis bernama Lila. Usianya baru menginjak 15 tahun. Ia tinggal bersama ibunya yang bekerja sebagai penjahit rumahan, dan adik kecilnya yang baru duduk di bangku kelas 2 SD. Meski hidup sederhana, Lila dikenal sebagai anak yang ceria dan rajin. Ia suka membantu ibunya, menyapu halaman setiap pagi, dan sesekali ikut menjual kerajinan tangan di pasar tradisional. Namun, di balik senyum lembut itu, Lila menyimpan harapan besar, bisa sekolah tinggi dan mengubah nasib keluarganya. Suatu hari, seorang wanita datang ke rumah mereka. Namanya Tante Rani, seorang kerabat jauh yang katanya baru pulang dari Jakarta. Tante Rani berkata ia bisa membantu Lila mendapatkan pekerjaan di kota. Kerja ringan kok, cuma bantu-bantu di toko pakaian. Bisa sambil sekolah juga, katanya sambil tersenyum. Ibu Lila sempat ragu, tapi karena ekonomi makin sulit dan janji Tante Rani terdengar meyakinkan, akhirnya ia mengizinkan Lila pergi. Lila pun berangkat dengan segenggam mimpi dan selembar doa. Tapi semua berubah saat Lila tiba di kota. Bukan toko pakaian yang menantinya, melainkan sebuah apartemen tua dengan pria-pria asing yang menatapnya seolah ia bukan manusia. Disitulah Lila sadar, ia telah dijual. Hari-harinya berubah menjadi kelam. Pintu kamar digembok, ponsel dan identitasnya diambil. Ia dipaksa melayani orang-orang yang tak dikenalnya, tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Kalau kamu kabur, kamu akan mati, begitu ancaman yang selalu didengar setiap hari. Lila sempat putus harapan. Ia mencoba kabur sekali, tapi gagal. Akibatnya, ia dikurung 3 hari tanpa makanan. Namun Tuhan seolah belum berpaling. Suatu malam, salah satu pelanggan yang datang, seorang pria muda yang ternyata aktivis LSM penyelamat korban perdagangan manusia, menyadari ada yang salah. Ia meninggalkan secarik kertas di bawah meja. Jika kamu ingin bebas, percayalah padaku. Aku akan kembali, R. Sejak saat itu, Lila punya harapan kecil, dan ia pegang kuat-kuat. 2 minggu kemudian, saat lampu padam karena gangguan listrik, seorang pria datang dan membisikkan nama Lila. Itu dia, R. Tanpa banyak bicara, mereka kabur lewat tangga darurat, menuruni belasan lantai dengan jantung yang berdetak tak beraturan. Mereka berlari dalam gelap, menghindari mata-mata yang berjaga. Sampai akhirnya mereka tiba di mobil yang telah menunggu di ujung jalan. Dan untuk pertama kalinya, Lila menangis, bukan karena takut, tapi karena tahu ia selamat. Setelah pelarian itu, Lila dibawa ke rumah aman milik Lembaga Perlindungan Anak. Di sana, ia dirawat, didampingi psikolog, dan pelan-pelan mulai pulih. Ia butuh waktu untuk sembuh, baik secara fisik maupun batin. Tapi Lila tak menyerah. Ia kembali sekolah lewat program pendidikan alternatif. Bahkan kini, ia menjadi relawan yang membantu korban lain yang bernasib serupa. Kisah Lila bukan hanya cerita tentang penderitaan, tapi tentang keberanian seorang remaja yang memilih untuk melawan, bukan menyerah. Tentang cahaya kecil yang tak pernah padam, meski dikelilingi gelap gulita. Dan hari ini, Lila berdiri bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Sebagai suara bagi mereka yang masih bisu dalam jeruji ketakutan. Teman-teman, jika kalian melihat tanda-tanda perdagangan manusia di sekitar kalian, jangan diam. Satu tindakan kecil bisa menyelamatkan 1 nyawa. Karena seperti Lila, semua orang berhak punya mimpi dan hidup yang layak.